Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini adalah sesi penutup dari panel diskusi penutup. Dan untuk gambaran saja, jadi dari awal kita mencoba melihat bahwa sesuai tema dalam konteks kondisi Indonesia, kita sudah melihat sharing dari 3 pembicara internasional dan kita harapkan bahwa memang cukup banyak insight yang mungkin nanti kita akan kaji lebih dalam, kemudian juga bicara dengan ASPI pasti, kemudian kalau ada hal yang memang sangat akan menumbuh kembangkan keunggulan kita, pasti akan ditindaklanjuti kepada Bank Indonesia. Jadi saya akan memulai dan pasti Bapak Ibu sudah kenal semua pembicara di sini. Kami akan mencoba atau saya akan mencoba membawa dulu ke kondisi kita yang sekarang. Jadi waktu kita jualan biasanya semangat sekali, tapi begitu ada problem itu menjadi ujian bahwa seberapa komprehensif dari solusi-solusi yang kita akan jual kepada masyarakat. Jadi mungkin kalau dilihat memang pembicara kita berbeda-beda. Jadi skalanya dari BCA, kemudian Pak Indra dari Bank Alo, yang mungkin sasarannya juga agak unik segmennya. Kemudian Mas Doni dari BRI, dan mungkin dulu pasti kenal sama Pak Indra ya. Dan yang paling milenial mungkin Pak Vincent di Dana dengan jangkauan yang amat sangat luas. Mungkin saya tanya pertama dulu ke yang paling muda dulu Pak ya. Jadi Dana lembaga selain bank, fintech tepatnya, tapi mungkin di sini disebut sebagai big tech gitu ya, dia bukan fintech lagi. Pak Vincent dengan jangkauan yang sangat luas, kemudian juga kalau saya dengar cerita Dana itu jangkauannya mungkin malahan sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah dengan kondisi yang kita miliki, kemudian juga dengan kondisi hukum yang ada, bagaimana pendapat Bapak tentang urgensi mengenai mungkin minimum security requirement buat para pelaku industri ya. Karena kalau sudah semua terinterkoneksi, satu saja kelemahan itu sudah menjadi pintu masuk buat scammer semua ya yang akan terekspos. Kira-kira dari pengalaman Bapak, satu urgensinya, kedua apakah ada dari pengalaman Dana juga karakteristik khusus mengenai jenis atau tipe transaksi yang mencurigakan atau terindikasi fraud? Silakan. Oke, terima kasih Pak Abraham. Terima kasih juga atas undangannya dari Rintis kepada saya. Saya merasa terhormat sekali bisa hadir di acara ini. Saya juga ingin memberikan salam ke teman-teman di panggung, teman-teman yang terhormat, Pak Santoso, Pak Indra, Pak Doni, ini semua adalah pakar-pakar di industri, dan jangan lupa juga of course Pak Abraham, pakar-pakar di industri yang sudah berkecimpung lama sekali dan juga pengalaman dan pengetahuannya yang sangat luas. Jadi di sini mohon panduan juga Pak, saya bisa memberikan beberapa input, insight dan comments, tapi kita juga pasti ingin mendengar comments dari pakar-pakar kami semua di sini. Kalau dari sisi kami, kita juga melihat bahwa perkembangan digital economy itu di Indonesia sudah makin pesat dan besar, terutama di pembayaran online, apalagi yang kita sebut dengan KRIS ya, itu perkembangannya sangat cepat. Nah ini semua juga dibantu karena dengan iklim investasi 5 tahun terakhir, dengan iklim regulasi yang juga sangat menunjang perkembangannya, dan juga adopsi dari para pengguna di Indonesia supaya
kemajuan ini akan ini sangat cepat. Tapi kita juga melihat bahwa ada of course di samping sisi kebaikannya, tapi juga ada sisi yang harus kita perhatikan. Jadi sisi-sisi negatif yang kita harus perhatikan secara bersama-sama dan secara individually. Seperti Pak Abraham sampaikan tadi, jadi kan kalau kita sebut ekosistem, apalagi kita sebut dengan ekosistem digital, itu adalah ekosistem yang sangat terintegrasi. Jadi tidak bisa hanya satu pemain yang bisa end-to-end sendiri, karena sistemnya itu semua akan berkomunikasi, interoperable, integrasi dengan semuanya, berbagai macam pihak. Dan pihak-pihak sendiri ini pun mungkin kita lihat dari ada yang institusi-institusi yang kita bilang tidak semua mirip ya, ada dari bank, ada dari non-bank, ada dari digital bank, ada dari bank buku 4, ada barang buku 3, buku 2 gitu, dan berbagai macam. Jadi sebenarnya yang kita yang paling penting itu adalah pertama kita mulai dari standarisasinya dulu. Bank Indonesia sudah menerapkan standarisasi yang kita sebut SNAP, dan itu sebagai salah satu mulai yang sangat bagus. Kalau semuanya sudah standarisasi, bahwa at least udah ada minimum kita sebut customer protection, minimum spec of integration, minimum capabilities, minimum risk management, itu semua sudah ada. Kita mulai dari sana dulu, dari SNAP. Ya, kedua, kita juga sebenarnya dari masing-masing operational institution ya. Kalau kita pengalaman dari kami sendiri, kita melihat bahwa biarpun sebaik-baiknya kami juga operation atau standarisasi atau regulasi compliance-nya itu semua sudah bagus juga, tapi kalau pihak yang di satunya lagi itu belum sesuai juga, dan itu pasti akan menimbulkan masalah. Jadi yang kita sebut dengan onboarding process, kita sebut juga misalnya dengan itu kan KYB atau KYM ya, know your customer atau know your merchant. Terus kedua itu juga kita sebut sebagai fraud detection system. Jadi masing-masing di institusi juga harus memiliki fraud detection system yang bisa menghandle transaksi yang apalagi sekarang digitalisasi dengan cepat, dengan meningkat, dan frekuensi bisa berubah-ubah gitu. Kadang-kadang berapa hari bisa tinggi, berapa hari bisa low, dan itu capability-nya harus sangat baik. Dan ketiga of course dari masing-masing SDM. Nah, kita juga awareness dari semua SDM tentang risk awareness dengan risk maturity supaya terjadi apapun, misalnya ada transaksi-transaksi yang kita anggap suspicious atau abnormal, itu bisa ditindaki dengan cepat. Itu semua meskipun sudah dilakukan tetap aja gitu. Jadi kita bisa melihat pasti ada bisa saja di salah satu institusi, bisa berbagai institusi itu karena kita juga bisa bilang kita sendiri sebagai institusi makin pintar, makin teknologi makin canggih, tapi lawannya kita juga bisa juga gitu. Mereka sendiri juga makin pintar, mereka bisa menggunakan AI, mereka bisa juga kan social engineering gitu kan, menggunakan berbagai macam cara supaya bisa menembus ke ekosistem ini. Jadi kita juga jangan lupa, jangan berhenti di onboarding atau dari awal, atau juga dengan kita ke post onboarding, tapi kita juga harus perhatikan dengan post incident. Gimana kita juga bisa bareng-bareng itu membantu untuk merecovery kita sebut fund yang kalau misalnya terjadi atas isu-isu tentang suspicious transaction. Suspicious transaction itu bisa dibagi, apakah itu dengan scamming, apakah itu juga bisa dengan phishing, apakah itu juga bisa dengan illegal transactions, berbagai macam. Itu semua harus bisa ditanggulangi dengan cepat dan bantu bersama-sama kolaborasi supaya tidak hanya dimitigate, tapi bisa direcover. Jadi banyak sih Pak, sebenarnya ini diskusi yang bisa sangat lama sekali, tapi kalau kita secara institusi gitu dan secara industri, yang kita butuhkan itu benar-benar kolaborasi. Kolaborasi dengan cepat, komunikasi dengan cepat, sehingga siapapun juga yang ingin memasuki ekosistem kami semua ini, itu bisa ditindak atau bisa di-offboard secepat mungkin. Sampai situ dulu Pak. Oke, makasih Pak Vincent, karena memang topiknya ini topik bisa satu hari sendiri ya. Tapi yang kita dapatkan adalah bahwa event fintech atau big tech yang sangat agile,
dan dengan skala yang seperti Dana, sekali lagi menekankan amat sangat penting kolaborasi antar kita. Jadi tidak mungkin kita akan menghadapi atau mengatasi peningkatan scam atau fraud dengan diri sendiri, secanggih apapun FDS kita atau kemampuan kita. Makasih Pak Vincent, saya coba dengan ini Mas Doni. Salah satunya mungkin yang agak paling susah dihadapi adalah social engineering. Katanya mati 1 tumbuh 1000 nih Mas Doni. Katanya mati 1 tumbuh 1000. Jadi setiap kali handphonenya juga diblok dan lain-lain, dia punya yang baru. Dari pengalaman BRI yang mungkin tadi kan nasabahnya juga sampai ke pelosok dan segmen tertentu, mungkin kalau bisa sharing apa ya yang bisa kita lakukan untuk itu. Karena nanti kolaborasi saya akan tanya ke Pak Santoso. Baik, terima kasih Pak Abraham. Sekali lagi ini senior-senior semua. Jadi saya anak bawang ya Pak ya, wakil Ibu Handayani. Kalau pengalaman di BRI sendiri betul Pak, karena nasabah kita kan besar dan tersebar ya. Jadi kalau kita bicara rasio kita kena fraud itu misalnya hanya sekian persen, tapi sebenarnya jumlah absolutnya itu sebenarnya besar gitu. Sehingga kita harus punya pembelajaran dari apa yang terjadi tadi, bukan hanya onboarding, post onboarding dan setelahnya seperti apa. Nah, pentingnya kolaborasi yang mungkin saya bisa ceritakan dari BRI ini, kita juga menggandeng telco Pak. Jadi kita juga ada beberapa kolaborasi dari hasil pembelajaran tadi seperti mobile verification number. Jadi kita nggak cuma nanti kalau nomor kita dicuri, data kita dicuri, tetapi kita juga bisa identifikasi apakah itu nomor yang didaftarkan itu memang nomor yang lagi dipakai. Artinya kolaborasi dengan telco, teknologi FDS yang mereka miliki, yang kita miliki, kita combine, paling tidak itu bisa meminimalisir. Termasuk kalau account takeover juga SIM swap identification alert. Jadi ketika memang ada orang mau ganti SIM ke telco, kita sudah punya ada database Pak. Jadi memang dia bisa ngalert dulu, sehingga kita bisa langsung auto unrack. Sehingga kalau walaupun memang itu bisa jadi nasabahnya yang sendiri, tapi juga kan sekarang kita bisa lihat juga tren-tren fraudster ke arah situ. Maka kita punya identifikasinya, antara kita unrack, ketika unrack lagi limitnya pun bisa kita adjust. Jadi memang kita sebisa mungkin agile ketika belajar dari kejadian-kejadian yang sudah mungkin ada kerugian, kita belajar juga dari situ dan kita berkolaborasi dengan pihak lain supaya bisa makin ke depan semakin diminimize. Mungkin itu Pak singkat. Terima kasih Mas Rudi. Satu lagi catatan kita ya. Saya membayangkan alangkah mungkin ya bukan ideal tapi alangkah baiknya kalau memang kita bisa punya satu forum untuk membahas yang seperti itu ya. Jadi betul-betul saling sharing, melihat kemudian menjadi catatan dan bahkan itu bisa terus memperbaiki SOP kebijakan yang lain-lain juga ya. Mungkin Mas Indra nih teman dan ini bankers tapi engineer dan doktor beneran ya. Maksudnya yang memang sangat mempelajari semua. Kalau sebagai sekarang Mas Indra di bank digital dan mungkin kan bank digital itu sangat terfokus dengan memang layanan digital dan tidak ada, maksudnya bukan tidak ada, kurang cabang yang memang secara fisik ada ya, karena memang nature-nya seperti itu. Apakah ada beda, Mas Indra, waktu menghadapi tadi kan, apakah komplain, apakah dispute resolution, atau tadi indikasi-indikasi transaksi yang mencurigakan, atau memang ada yang spesifik? Baik, terima kasih Kang Abraham. Saya juga ingin bilang terima kasih sih ke Rintis sudah diundang dan terima kasih juga acaranya keren banget sih menurut saya dan ya terima kasih ini ada senior-senior saya di sini ada Bu Maya, Pak Kemal, ada legend kita Pak Eko. Jadi ini terima kasih. Jadi beberapa jam ini saya dapat banyak juga dari para speaker yang tadi sudah bicara ya. Jadi banyak hal yang saya rasa kita
kalau dari tadi mungkin coba saya bawa konteks coba ke arah tadi ya pertanyaan Kang Abraham ya. Jadi memang Alobank ini kan posisinya sebagai bank dengan layanan digital. Memang kita itu lean begitu dan besarnya dengan cara kolaborasi. Karena kita nggak punya legacy kayak BRI yang memang punya physical presence yang demikian besar begitu ya. Oleh karena itu memang bank digital besar karena kolaborasi. Oleh karena itu maka berbagai teknologi, solusi yang bisa kita berkolaborasi lebih cepat, lebih baik, itu tentu sangat efektif untuk kita bisa berkembang. Terutama dari BI ya sudah dan ASPI ini kan yang sudah ada Snap dan lain sebagainya itu. Nah kalau dari sisi challenge-nya memang kan semua dari sisi service begitu harus selesai di apps begitu ya. Bagaimana nanti customer omni channelnya begitu untuk dia komplain, untuk dia dia bisa menanyakan informasi dan sebagainya harus demikian mudah melalui berbagai channel yang ada, terutama ya channel-channelnya ya digital ya ada juga kontak center begitu. Nah kalau dari situ memang kita juga sadar bahwa membangun trust ini penting karena digital itu tidak bisa menggantikan trust. Digital tidak bisa menggantikan brand, digital tidak bisa menggantikan services begitu ya. Oleh karena itu kita harus ya kolaborasi ya dengan yang punya brand, punya service, punya trust, punya services supaya kita juga di trust. Oleh karena itu dalam hal kita membangun layanan itu ya harus betul-betul trust at the center dari setiap inovasi yang dibuat. Nah kalau tadi kita bicara hari ini kan bagaimana ya tadi ya mulai dari identity, digital ID, kemudian juga racing terhadap berbagai ancaman. Nah, itu semua tadi yang diceritakan oleh Roger, itu kami sudah mengalami semua gitu. Jadi fraud-fraud itu kami sudah mengalami. Mungkin sama di Dana juga kali ya. Jadi yang tadi, maka dari situ kita juga sadar bahwa tentu ekonomi digital ini harus terus bisa ditumbuhkan secara sehat. Tapi kan selalu ada dua sisi ya. Sisi scary-nya nih, sisi risiko yang memang makin besar dan itu kan harus kita mitigasi tadi dengan teknologi, dengan tata kelola, dengan apalagi ya kolaborasi nanti kita coba akan terus perkuat ya. Nah kemudian tapi dari semua itu kita lihat ya berbagai ancaman termasuk di layanan digital ini ternyata weakest link-nya itu adalah people gitu. Sekuat apapun kita nambah teknologi, penguatan sebagainya, tetap weakest-nya di people, apakah itu di customer kita ataupun di orang di dalam kita gitu. Ya, jadi ya kayak makanya oleh karena itu perlu kesadaran baru dan kita harus terus melakukan edukasi dan saya rasa kita harus appreciate nih apa yang dilakukan oleh Bapak sebagai BCA dulu lah, bukan sebagai Pak ASPI Pak ya. Bikin sosialisasi Dono Kasino, itu kan juga hal-hal yang harus kita berikan kesadaran terus kepada setiap pengguna layanan keuangan ya supaya di era digital ini harus mereka juga punya kesadaran baru untuk lebih hati-hati, tidak gampang sharing-sharing tadi ya. Kalau terbesar saya rasa memang phishing, scamming itu paling besar ancamannya ya. Tapi kalau nilai mungkin ransomware gitu. Tapi yang paling masif membuat orang nggak trust kan tadi ya, social engineering, phishing. Nah itu saya rasa weakest link-nya kita lihat memang di people yang harus jadi betul-betul concern kita bersama secara bersama-sama untuk educate customer termasuk juga kita memastikan karyawan kita betul-betul sudah artinya kita harus screening juga dan punya disiplin yang diperlukan. Nah yang ketiga adalah saya rasa dari diskusi kita hari ini di digital ini yang kami rasakan adalah identity governance itu penting sekali. Dan identity governance itu karena kita nggak bisa mengandalkan pada satu identity sebetulnya. Jadi sekarang kita harus memanage berbagai identity mewakili orang, termasuk tadi ya device ID-nya, nomor mobile ID-nya, password-nya, nomor account itu semua adalah ID-ID yang harus punya integrity. Satu berubah kita harus curiga begitu ya. Jadi itu saya rasa yang juga kita harus betul-betul bagaimana setiap ID yang ada itu betul-betul kita manage. Kita nggak bisa hanya mengandalkan satu ID, jadi maka multi-factor authentication menjadi sangat penting yang kita rasakan di layanan bank digital seperti ini. Dan saya rasa memang kalau kita berikutnya maka
kolaborasi tadi ya menjadi sangat penting karena penjahatnya juga kolaborasi, mereka juga sindikasi dan pakai teknologi yang makin canggih. Tadi kan sudah disampaikan juga oleh Roger ya, bagaimana ancamannya juga makin canggih, sudah pakai AI juga. Nah kita kan bagaimana kita jelas harus kompak karena yang diserang ekosistem nih. Jadi kalau kita harus sekuat, karena kita sekuat yang paling lemah. Titik lemah itu yang akan membuat kita secara ekosistem menjadi diserang. Oleh karena kolaborasi menjadi penting di beberapa aspek, termasuk di defense-nya. Bagaimana kita mendefense secara sekuat-kuatnya begitu, tapi pada saat ada masalah responnya juga harus cepat-cepatnya. Oleh karena itu dalam hal bagaimana kita sharing seperti hari ini itu bagian dari mana kita juga identifikasi dari ancaman-ancamannya. Bagaimana kita melakukan defense atau protecting-nya. Teknologi apa yang kita tadi ya, standarisasi minimal tuh, lebih dari itu bagus. Kemudian defense-nya seperti apa. Kemudian kalau terjadi bagaimana kita merespon dengan cepat. SLA-nya seperti apa tadi yang gambarnya Kang Abraham tadi kan bagus banget ya. Bagaimana kita bisa kerja kayak F1 tadi yang kolaborasinya benar-benar ada SLA-nya. Jadi dengan cepat kalau terjadi tidak terlalu melebar kemana-mana. Saya rasa kita kolaborasi ini menjadi satu yang sudah harus begitu dan harus dengan disiplin yang makin kayak tadi ya, semua ada SLA yang tepat supaya tidak sampai resikonya menjadi lebih besar begitu. Mungkin demikian kan. Terima kasih. Terima kasih Mas Indra, sangat komprehensif. Saya mencatat ada 3 hal tadi seperti dikatakan. Pertama memang ternyata people is always the greatest asset yang harus kita punya itu ya. Dan jujur bahwa memang kadang skill itu juga langka. Maksudnya tidak mudah untuk didapat. Yang kedua tadi sosialisasi. Jadi bahkan tadi kan disebutkan bahwa sosialisasi oleh institusi lain pun itu adalah menjadi benefit buat industri secara keseluruhan. Dan tadi juga disampaikan yang ketiga kembali lagi kolaborasi adalah sangat kritikal buat kita itu ya. Kalau scammersnya saja sudah begitu rapi jali berkolaborasi, masa kita kalah sih itu ya. Dan kita harus mulai paling tidak dan harus lebih baik dari sebelumnya. Ke Pak Santoso Pak. Bapak memang tadi ya, kalau sebagai institusi Bapak bisa sharing silakan. Pertanyaan saya adalah lebih, kalau Bapak lihat memang dan pasti Bapak punya data lebih lengkap, dengan gencarnya peningkatan tadi Pak, fraud yang terindikasikan dengan account takeover, social engineering, kemudian mall account gitu ya, account fraudster yang bisa dibuka dengan berbagai identitas. Dan tadi Bapak juga dengar bahwa kelihatannya memang kolaborasi yang lebih real bisa dimulai Pak ya. Dan biasanya kan ASPI yang istilahnya mengkoordinasi kemudian menginisiasi. Bagaimana Pak? Paling tidak ini, walaupun mungkin bukan sekarang, tetapi kira-kira menurut Bapak apa yang bisa ASPI dan industri siapkan Pak? Ya, terima kasih Pak Abraham. Sebetulnya sebagian besar sudah banyak dijawab inisiatif-inisiatifnya, jadi mungkin menjadi lebih mudah. Pertama, yang sangat penting adalah paradigm shift. Ya, kalau dulu sistem pembayaran itu di channel kita, customer kita, jadi itu under control. Ya, tapi tiba-tiba inisiatif dari Bank Indonesia membuka itu sehingga tidak ada lagi miliknya siapa, itu adalah miliknya bersama. Ya, milik bersama. Itu mengakibatkan framework kita mengidentifikasi menjadi lebih sulit. Karena pertama, bisa jadi instrumen macam-macam. Ada e-money, ada debit, ada kartu kredit. Lalu channelnya juga beda-beda. Ada yang card, ada yang cardless, contactless, ada yang QR, dan ada berbagai macam. Nah, ini semuanya. Termasuk juga
Yang lebih complicated lagi, pemainnya banyak. Contoh kayak saya melihat anggota ASPI aja, bank dan non-bank itu udah 230. Itu belum termasuk anak cucunya. Ya, ini baru yang basic memiliki sistem pembayaran gitu ya. Bisnis modelnya beda-beda. Ada yang issuing, ada acquiring, ada payment gateway, ada berbagai macam. Ya, berbagai macam bisnis model mengakibatkan kita itu punya terimpos suatu resiko. Ya, resikonya apa? Setiap issuing di Indonesia itu berpotensi terkena fraud. Ya, pasti akan terkena fraud. Potensi inilah yang mengakibatkan mungkin tidak satu jenis instrumen, tapi berbagai macam instrumen. Ya, belum lagi standar dan lain-lain. Jadi banyak sekali challenges yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Framework dari dulu adalah hanya di dalam channel kita, customer adalah customer kita, tiba-tiba kita terbuka. Nah, terbuka ini mengakibatkan kita perlu mulai bicara kolaborasi. Kolaborasinya termasuk adalah kolaborasi antar industri. Maka yang lalu kita itu berpikir masing-masing pemain pertama memainkan, memprotek bisnis modelnya sendiri. Itu pertama. Yang kedua, setelah memprotek itu, kedua adalah bagaimana semua flow ini dijaga sesuai dengan standar yang ada. Supaya kalau sampai terjadi breach, itu dapat identifikasi. Kenapa kok di sana perlunya adanya liability safe? Karena udah jelas dia mengamankan apa. Ya, itu yang menjadi accountability-nya. Jadi ini aturan-aturan seperti ini perlu kita bangun bersama. Ya, dan yang kedua memang kalau boleh saya sharing pengalaman kita itu walaupun kita mengedukasi seperti apapun, ternyata yang namanya fraud model itu berubah terus dari waktu ke waktu. Dari yang simple tipu menipu, ya. Sekarang menjadi mix antara tipu menipu dengan mendownload APK. Begitu APK didownload dengan apapun, dengan SIM, dengan macam-macam. Itu praktis handphonenya Bapak Ibu di take over. Sehingga apa yang menjadi chatting, data foto, dan lain-lain, itu tercapture, terekam. Yang menjadi challenge adalah ternyata ada apakah mobile banking atau channel-channelnya financial market, ya itu ada di dalam sana. Seberapa besar itu bisa terproteksi? Belum lagi kolaborasi. Kenapa kok dibutuhkan kolaborasi? Contohnya kolaborasi dengan telco. Pak Indra tahu. Mungkin kita berbicara dengan telco, telco merasa salah sendiri kenapa bank menggunakan nomor telepon sebagai channelnya untuk melakukan digital transaction. Saya nggak suruh kok, saya suruhnya kan buat untuk komunikasi. Nah yang kayak gini itu beda standar. Jadi mereka mau recycle berapapun dengan gampang sekali ya pindah account. Nah hal-hal seperti ini Bapak Ibu menjadi satu challenges di dalam industri. Bagaimana kita bersama-sama memproteksi terhadap fraud ini. Jadi ini adalah tantangan dan challenges yang kita harus jawab ya. Tentunya beberapa yang kami dengar, beberapa inisiatif yang dilakukan, contohnya yang dilakukan oleh OJK. OJK lakukan itu enggak pure digital. Ya, yang dia akan melakukan kontak centernya di pooling supaya kalau terjadi fraud kontak kepada kontak center sehingga bisa diblok flow of money-nya. Ya, tetapi bisa telat enggak? Bisa. Nah, belum lagi decision ngebloknya butuh policy dan lain-lain. Jadi artinya
ini masih terlalu dini untuk kita lakukan dan masih banyak yang harus dibereskan. Tapi setidaknya positifnya sudah ada inisiatif untuk melakukan mitigasi terhadap fraud. Ya. Belum banyak lagi yang lain karena isunya bukan aja cyber scam, Pak. Belum ditambah dengan isu dari pemerintahan tentang judol, ya, pinjol, lalu dan macam-macam, ya, tentang KYC, ya, tentang banyak isu yang kita ditugaskan membantu pemerintah untuk melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko di dalam transaksi. Ini sedikit Pak introduce bahwa ini adalah homework kita bersama. Ada yang memang kita bisa siapkan sebagai pemain, tapi ternyata tadi yang Pak Abraham sampaikan harus ada kolaborasi. Jadi kuncinya adalah kolaborasi, modelnya seperti apa, ayo kita duduk dan kita brainstorming bagaimana modelnya. Apakah itu centralized atau bukan hanya centralized, belajar dari negara-negara lain, itu ada beberapa model. Apa yang kita lakukan seperti inisiatif OJK itu hanya negatif list. Kalau ada kasus baru diuber. Ya, padahal kan ini preventif kuratif. Ada suspicious transaction. Jadi bisa dipredik kira-kira dan bagaimana cara memitigasinya. Jadi ini adalah challenges yang cukup berat yang harus bersama-sama industri pikirkan untuk mitigasinya. Demikian Pak Abraham. Terima kasih Pak Santoso. Jadi ini juga sayang sekali karena keterbatasan waktu. Tapi memang mungkin yang Pak Santoso sampaikan tadi adalah satu rangkuman bahwa memang masalahnya tidak mudah gitu ya. Namun tadi ya bahwa kita harus tetap selalu memulai dengan inisiatif-inisiatif. Dan memang kami rencanakan Pak, jadi semua materi nanti akan digabungkan termasuk diskusi panel kita, dan kita akan kirimkan ke semua dan akan kirimkan juga ke ASPI dan BI Pak ya. Maksudnya tadi yang seperti Bapak sampaikan, moga-moga bisa jadi inisiatif awal Pak, dan nanti mungkin dengan teman-teman juga bisa menjadi bagian dari komite-komite mungkin Pak ya, untuk mendiskusikan persoalan ini. Jadi mungkin kita beri aplaus kepada para panelis kita. Ada satu pertanyaan dari Slido, cuma mungkin memang tidak terlalu terkait. Itu adalah mengenai problem tapi juga bukan di negara kita. Jadi di negara Singapura pada saat terjadi outage layanan di sana. Mungkin Mr. David lebih tahu, tetapi yang kami pahami adalah kurang lebih pada bulan April atau Mei tahun ini, itu memang salah satu bank, bukan salah satu tapi bank terbesar di Singapura mengalami outage layanannya, dan kemudian dia dipenalti sama bank sentralnya MS untuk 6 bulan tidak boleh mengembangkan produk baru. Kemudian bulan ini masa penaltinya berakhir. Dan bank sentralnya mengatakan bahwa sudah kami tidak perpanjang lagi. 2 hari setelah bank sentralnya bicara, problem lagi internet banking. Jadi tadi ini hanya mau mengatakan tadi bukan soal banknya, tapi hal tersebut memang selalu bisa saja terjadi. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa banknya lemah atau yang lain, tapi itu bisa juga terjadi di kita. Jadi sekuat apapun lebih baik memang kita selalu bersiap. Penyebabnya kalau memang itu kasusnya karena awalnya data centernya yang memang bermasalah. Jadi temperaturnya tinggi, kemudian mempengaruhi platform layanan bank tersebut. Jadi tidak langsung karena bank yang menjadi root cause-nya. Itu jawaban tadi kepada Bapak yang menanyakan hal ini.